Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabil Mustafa Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa bertemu lagi di pertemuan yang ke-12 ini dan mohon maaf agak telat ya, agak telat 8 menit seperti itu, tapi semoga teman-teman dan juga para hadirin sekalian bisa memakluminya. Alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan ke-12. Dan insya Allah hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu mengenai babul af'al. Alhamdulillah kita sudah melewati bab-bab i'rab. I'rab baik itu i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jar atau khafdun, dan juga i'rab jazm itu sendiri. Nah, sangat diharapkan untuk mengulang lagi pelajaran-pelajaran di pelajaran-pelajaran i'rab tersebut dan dan terus berlatih apapun yang ada di dalam kitab tersebut seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum mempunyai kitabnya seperti itu mungkin bisa dimintakan tolong ke teman yang lain untuk memfotokan latihan-latihannya. Karena bagaimanapun juga namanya sebuah kaidah itu harus diasah, harus dilatih seperti itu supaya makin bisa kita untuk menggunakannya seperti itu. Karena kebanyakan kita seperti itu belajar kaidah saja tapi tanpa latihan. Nah, itu adalah hal yang kurang efektif bagi sebuah pembelajaran. Yang paling tepat adalah ketika kita belajar kaidah, langsung latihan. Kalau ibaratnya kita punya pisau seperti itu, pisaunya jangan diasah terus. Tapi kalau bisa pisaunya diasah sekaligus dipakai untuk motong daging, untuk motong apa namanya sayur, untuk motong buah dan lain sebagainya. Itu harus kita gunakan supaya efektivitas dari pisau yang kita punya itu benar-benar kita rasakan manfaatnya seperti itu. Nah, itu apa namanya sedikit nasihat lah di awal ini. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas seputar fi'il yang kemarin sudah sempat kita mention di awal mengenai pembagiannya. Pembagian fiil itu ada yang berdasarkan zamannya, ada yang berdasarkan abniyahnya, ada yang berdasarkan kebutuhannya terhadap maf'ulun bihi, ada yang berdasarkan kemakluman dan kemajuhulannya seperti itu. Itu merupakan pembagian fiil yang umum ada. Sementara yang di dalam kitab Nahwu sendiri yang menjadi fokus pembahasan kita itu berkaitan dengan zaman, berkaitan dengan abniyahnya yaitu mu'tal dan sahih, dan dan pembagian fiil berdasarkan kebutuhannya terhadap maf'ulun bihi atau yang kita kenal dengan namanya muta'addi sama lazim. Jadi fiil lazim itu adalah fiil yang cukup bukan, afwan. Fiil yang tidak sampai kepada maf'ulun bihi-nya seperti itu. Ada juga definisi yang lain yang mendefinisikan bahwa fiil lazim itu adalah fiil yang cukup pada fa'iliyahnya saja. Itu ada definisi yang lain. Terus kalau fiil muta'addi adalah fiil yang sampai kepada maf'ulun bihi-nya. Nah, itu merupakan definisi-definisi yang disampaikan oleh para ulama dan pembagian-pembagian yang ada di dalam kitab-kitab sorof seperti itu. Tetapi yang menjadi fokus pembahasan kita kemarin fiil berdasarkan zaman, fiil berdasarkan abniyahnya, dan fiil berdasarkan kebutuhannya terhadap isim. Itu kemarin yang sempat kita mention di awal. Mention di awal seperti itu. Nah,
Hari ini kita akan coba memperdalam sedikit mengenai beberapa perihal tentang isim, tentang fiil. Seperti itu. Kita akan sedikit mention beberapa tentang fiil. Kemarin kita sudah bilang bahwasanya kalimat itu terdiri dari tiga hal. Terdiri dari isim, terdiri dari fiil, dan terdiri dari harfun. Terus kita kemarin sudah mendefinisikan bahwasanya isim itu merupakan kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsihi ghairu muqtarinin bizaman. Itu merupakan definisi apa namanya yang disampaikan seperti itu. Goiru muqtarin bizamini wat'an. Ada kata-kata wat'annya jangan lupa. Terus definisi fi'il kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsihi muqtarinun bizamanin wad'an. Nah, itu definisi fi'il. Adapun definisi harfun adalah kalimatun lam tadulla ala ma'nan fi nafsihi Goiru muqtarinin bizaman seperti itu. Itu merupakan definisi-definisi yang pernah kita sebutkan di awal-awal pembelajaran kita. Seperti itu. Nah, itu definisi yang kemarin saya bilang bahwasanya definisi yang paling kuat seperti itu di antara definisi-definisi yang disebutkan oleh para ulama-ulama nahwu mutaakhirin seperti itu. Nah, itu mohon dihafalkan, mohon diulang-ulang. Nanti kalau misalkan mau ada yang mendetilkan juga silahkan seperti itu. Tapi itu definisi yang harus ada di dalam benak kita dan harus ada di dalam pemahaman kita. Seperti itu. Nah, insya Allah nanti musannif kitab akan sedikit merinci mengenai tentang madhi itu apa, mudhari itu apa, dan amr itu apa. Seperti itu. Nah, itu apa namanya sebagai permulaan awal ini. Nah, sebagai permulaan awal juga, coba saya akan sedikit memberikan beberapa faedah yang sekiranya nanti berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini seperti itu. Oke, sebentar saya siapkan dulu ininya. Tadi udah saya siapkan. Atau ini sudah saya siapkan. Oke. Nah, nah, ya, ini kata-kata mamnu'nya sarfnya dihapus saja dan kata-kata zahirah wa qawiyahnya dihapus juga aja. Nah, dia. Oke, ya. Nah, seperti yang kemarin sempat saya janjikan, bahwasannya nanti kita di sini akan memberikan beberapa ilat, beberapa alasan kenapa mamnu minas sarf itu dia tidak menerima tanwin dan dia tidak menerima kasrah seperti itu. Nah, ini saya dapat di dalam di beberapa kitab, saya kumpulkan di dalam kitab-kitabnya beberapa ulama seperti itu. Di antaranya saya menemukan seperti ini. Oke. Gimana maksudnya Ustadz? Seperti ini. Sebuah kalimat itu dia punya dua keadaan saja. Keadaan dia itu mu'rabah, artinya keadaan di sebuah kalimat tersebut itu berubah-berubah huruf akhirnya. Semisal kata Zaidun, ja'a Zaidun, ro'aitu Zaidan, wa marartu bi Zaidin. Artinya di situ kalimat Zaid mengalami perubahan. Yang tadinya sukun, Zaid. Ketika ketemu ja'ah menjadi Zaidun. Ketika ketemu ro'aitu menjadi Zaidan. Dan ketika ketemu amil jar menjadi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Itu yang disebut sebagai namanya mu'rabah. Ya, keadaan kedua sebuah kalimat itu keadaannya adalah mabniyah. Artinya dia keadaannya tidak berubah-berubah harokat akhirnya. Seperti itu. Nah, tidak berubah-berubah harokat akhirnya. Nah, i- di dalam pembahasan kita hari ini, yang mu'robah itu ada isim di sini. Nah, di sini ada isim. Yang di sini di mabniyah ada dua. Ada harfun dan juga ada fi'lun. Nah, ada harfun dan juga ada fi'lun. Jadi kalimat itu punya dua keadaan, ada mu'rabah, ada yang namanya mabniyah. Mu'rabah itu isim, sedangkan mabniyah itu harfun dan juga fi'lun. Oke, kita nggak akan membahas banyak tentang mabniyah karena mabniyah punya keadaan tersendiri. Yaitu apa keadaannya? Keadaannya hanya punya satu saja. Yaitu apa? Seperti keadaannya ya kasroh saja
ya dhammah saja, ya fathah saja, seperti itu. Itu keadaan suatu kalimat yang dimana yang dimaksud di sini adalah harfun dan juga fi'lun. Nah, sementara di mu'robah itu dia punya dua keadaan. Ada yang disebut sebagai namanya mutamakin, ada yang disebut sebagai namanya goiru mutamakin. Mutamakin itu maknanya adalah menempati tempat keisiman. Menempati tempat keisiman. Sedangkan goiru mutamakin itu artinya dia tidak menempati tempat keisiman. Oke, bahasa para ulama dulu ada yang membahasakan disebut sebagai namanya mutagoyir. Ada yang membahasakan kalau yang goiru mutamakin sebagai sabit. Artinya apa? Sebuah isim itu ada yang menunjukkan keisimannya secara totalitas. Seperti itu. Seperti apa? Seperti kata Zaidun. Nah, ini kata Zaid itu menunjukkan makna keisimannya. Benar-benar menunjukkan makna keisimannya. Benar-benar menunjukkan makna keisimannya. Yaitu apa? Dengan menerima tanwin, dengan menerima harfun jar. Sedangkan ada jenis isim yang kedua, yaitu apa? Yaitu dia tidak ataupun tidak menunjukkan makna keisimannya. Seperti apa? Seperti kalimat fatah tu. Seperti domir, dia merupakan domir rofa pada ketika dia bertautan dengan fi'il madhi. Nah, tak di situ, itu kan isim. Kita i'rab sebagai fa'il. Nah, dalam hal ini kita kan nggak mungkin ketika kita ingin bilang aku telah membuka, kita menggunakan kata fatahta. Kita menggunakan fatahta untuk menunjukkan bahwasanya aku telah membuka pintu. Nggak mungkin seperti itu. Dan kita juga nggak akan mungkin mengatakan aku telah membuka pintu dengan kata-kata fatahti. Nggak. Pasti kita akan menggunakan kata fatahtu untuk menunjukkan bahwasanya saya pelaku atau saya yang membuka pintu tersebut. Nah, isim di sini cuma punya satu keadaan saja, yaitu apa? Kalimat ataupun harokat domah saja. Harokat domah saja. Nah, makanya dalam keadaan ini, si isim itu dia goiru mutamakin atau sabitun. Dia cuma punya satu keadaan saja, yaitu tu saja. Nah, ini keadaan tu-nya dari fa'il domir mutaharik dari kata fatah tu ini itu mirip dengan harfun, yaitu huruf ba, harfun jar ba, yang mana harfun jar ba itu cuma punya satu keadaan saja, yaitu apa? Selalu kasroh, selalu kasroh. Nah, karena dalam keadaan ini isim itu mirip dengan harfun, maka dia itu mabni. Karena isim dalam kalimat fatah tu itu cuma punya satu keadaan saja, yaitu tu, yang mana itu mirip dengan harfun wahidun, harfun jarba, yang mana harakatnya cuma dengan kasar saja, maka dia punya keserupaan. Nah, karena keserupaannya dia inilah yang menyebabkan tu domir pada kalimat fatah tu itu menjadi mabni. Seperti itu. Itu bahasa yang diungkapkan oleh para ulama itu begitu. Jadi di dalam kenapa domir di sini domirnya apa mabni? Karena dia mirip dengan keadaan harfun, yaitu cuma punya satu harokat saja, yaitu apa? Bi. Nah, itu. Jadi apa namanya? Isim yang dia itu mabni, di antara kemabniannya disebabkan karena kemiripannya dengan harfun. Nah, itu kemiripannya disebabkan karena mirip dengan harfun. Oke, jadi kalimat itu ada yang berubah itu ada yang mutamakin, ada yang goiru mutamakin. Nah, terus berikutnya, mutamakin itu dibagi menjadi dua. Ada yang mutamakin amkan, artinya dia itu benar-benar menempati tempat keisimannya. Seperti itu. Benar-benar menempati ke tempat keisimannya. Jadi nggak ada, dia tuh
penunjukannya isim tersebut itu cuma punya satu saja, yaitu apa? Zat saja. Zat bahwasanya ketika sebut Fikri, ya zatnya Fikri, dari ujung rambutnya Fikri sampai ujung kakinya Fikri. Itu disebut sebagai namanya mutamakin amkan. Jadi hanya menunjukkan makna zatnya saja, makna kejadiannya saja. Nah, ini disebut sebagai namanya mutamakin amkan. Ketika disebut Zaid, ya Zaid itu berarti orang yang bernama Zaid yang dia itu punya seperangkat alat indera seperti itu dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Nah, itu disebut sebagai namanya mutamakin amkan. Artinya benar-benar menunjukkan makna keisimannya. Lalu ada isim jenis yang kedua, yaitu apa? Mutamakin goiru amkan. Dia itu tidak apa ya? Dia itu tidak bukan tidak serius. Dia itu tidak benar-benar menempati tempat keisimannya. Kenapa begitu? Karena dia punya dua keadaan atau menunjukkan pada dua hal. Semisal contoh kata Fatimah. Kata Fatimah itu dia punya dua makna. Apa maknanya? Pertama, makna nama orang. Nama orang bernama Fatimah. Yang kedua, dia menunjukkan sebuah apa namanya gender, yaitu apa? Muannas. Artinya dalam kalimat Fatimah ini punya dua makna. Nah, dua kepunyaan dia terhadap dua makna ini menyebabkan dia mirip dengan fi'il. Terus pertanyaan berikutnya, Ustadz, emang fi'il punya makna apa saja? Fi'il itu punya dua makna. Makna zaman sama makna hadas. Makna waktu sama punya makna apa namanya kejadian. Artinya apa Ustadz? Artinya ketika kita sebut kata Fatimah, itu yang ada dalam benak kita dua makna. Yaitu apa? Makna nama orang dan makna gender perempuan. Sebagaimana kita ketika sebut kata Fataha, yang ada dalam benak kita itu adalah dia itu kejadiannya di masa lampau dan kejadian tersebut bernama Fathun, membuka. Karena keserupaan kata Fatimah, kata Umar, kata-kata yang dia itu masuk ke dalam bagian mamnu minas sarf itu punya dua makna, maka dia diserupakan dengan fiil. Gitu. Diserupakan dengan fiil karena dia punya dua makna. Yang mana fiil tersebut itu tidak sama sekali menerima yang namanya tanwin, tidak menerima yang namanya menerima khufat. Maka di dalam pembahasan mamnu minas sarf itu sebuah isim tersebut itu tidak menerima tanwin, dia tidak menerima khofat. Kenapa? Karena keserupaan isim ini dengan fiil. Dalam bentuk apa keserupaannya? Dalam bentuk bahwasanya isim ini punya dua makna, sebagaimana fiil itu punya dua makna. Kapan dua makna itu bisa kita indra? Yaitu ketika disebut kata Fatimah, di dalam benak kita terindra kata nama orang dan terindra gender perempuan. Sedangkan yang kedua, ketika kita sebut kata Fataha, terindra dalam benak kita itu adalah makna masa lampau dan kejadian membuka. Nah, inilah alasan kenapa apa namanya sebuah isim itu sabitun, dia cuma punya satu makna saja, dia cuma punya satu keadaan saja yang menyebabkan dia menjadi mabni. Karena hukum asal dari isim adalah mu'robah. Tapi kenapa dia mabni? Oh, ternyata karena dia mirip dengan harfun. Terus yang kedua, dia itu mu'robah. Isim kan asalnya kan mu'robah. Ya, kenapa kok dia itu nggak menerima tanwin? Dan kenapa kok dia nggak menerima khofat? Karena kemiripannya dengan fiil. Seperti itu. Nah, inilah alasan kenapa sebuah isim itu mabni dan sebuah isim itu mamnu minas sorfi. Oke, sampai di sini coba ada yang ingin didiskusikan, ada yang belum paham. Ada untuk ada ya. Untuk yang ghairu amkan itu apakah semua nama orang itu maaf ya semua nama orang itu ghairu amkan Ustaz? Karena kan dia akan teridentifikasi muzakkar atau muannas gitu. Semua nama gitu. Oke. Apakah begitu kah? Apakah begitu? Jawabannya enggak seperti itu.
Nggak begitu. Karena nanti ada alam yang dia itu dari Arab, Muhammadun, nama orang muzakkar seperti itu. Kan dia termasuk yang mutamakin amkan. Nah, berarti yang menjadi pembahasan kita di nama orang itu adalah isim-isim alam yang dia masuk ke dalam mamnu minas sorf. Seperti itu. Udah itu aja. Siap, siap. Ya masuk dalam mamnu minas sorf. Yaitu apa? Yaitu alam dan dia juga itu mu'annas. Alam dan juga dia juga itu mu'annas. Berarti hanya itu saja. Nah, misalnya ada alam lain lagi misalnya yang dia itu apa namanya? Yang dia itu mamnu minas sorf. Ya berarti dia nanti masuk ke dalam pembagian yang lain. Masuk ke dalam mamnu minas sorf di poin yang lain. Seperti itu. Jadi nggak semua nama alam itu dia itu adalah mutamakin goiru amkan. Siap, siap. Nah, oke. Yang lain ada? Ustadz sedikit ya menyambung teman yang barusan bertanya itu Ustadz, yang isim yang apa namanya goir amkin itu. Kalau usa matu itu kan gendernya mudzakkar Ustadz. Apakah ini masuk ke dalam itu Ustadz? Masuk ke dalam mamnu minas sorf dia karena dia Jadi berarti Jadi berarti karenanya itu bukan karena dia gendernya si muannas ya. Jadi gendernya mudzakkar tapi ada tamar butuhnya itu barangkali begitu maksudnya Ustaz. Itu karena dia dihitung atau dianggap sebagai mu'anas majazi. Oh. Jadi tetap muannasnya Ustaznya ya. Mu'anas. Tolha, Hamzah, Usama seperti itu masuk ke dalam mu'anas majazi dia. Nah, Ustaz. Oke. Ya, yang lainnya ada? Syukran Ustaz. Itu goiru amkan Ustaz ya? Goiru amkan. Seperti itu. Oke. Nah, oke. Kalau kita sudah tahu tentang masalah ini, maka berikutnya yang mau saya kasih tahu lagi bahwasannya fi'il itu dia punya madlul, dia punya penunjukan. Dia itu apa namanya? Punya penunjukan makna waktu sama punya makna keadaan. Dia punya dua makna. Jadi sebuah fi'il itu dia ketika disebut fi'il maka yang ada dalam benak itu dua makna. Makna waktu sama makna kejadian. Nah, ini disebut sebagai namanya madlulnya fi'il. Artinya ketika disebut lafaz fataha maka yang ada dalam benak itu kejadian di masa lampau dan apa namanya sudah terjadi kejadian yang bernama fathun, membuka. Ketika disebut yaftahu, maka yang ada dalam benak itu dua makna. Makna sekarang atau yang akan datang dan makna hadas, makna kejadian membuka. Dan ketika disebut fi'il amr, ketika disebut iftah, maka kejadiannya berada di masa yang akan datang seperti itu dan maknanya adalah tolabul fathi, meminta untuk membuka. Seperti itu. Jadi ketika disebut sebagai fi'il, maka madlulnya itu menunjukkan pada makna kejadian dan juga makna kapan kejadian itu berlangsung. Ini disebut sebagai namanya madlulatnya dari fi'il. Nah, selain madlulat seperti itu, fi'il juga itu punya namanya lawazim. Hal yang yang selalu meliputinya. Hal yang selalu meliputinya. Jadi fi'il itu punya madlulat, punya lawazim. Apa lawazimnya fi'il Ustadz yang selalu meliputinya? Yaitu fa'il dan maf'ulun bihi. Fa'il dan maf'ulun bihi. Fi'il itu punya dua keadaan. Punya madlulat dan juga punya lawazim. Dia itu punya penunjukan makna waktu dan makna kejadian, sedangkan lawazimnya, hal yang selalu mendampinginya, itu ada fa'il sama maf'ulun bihi. Seperti itu. Nah, tersebab dia punya lawazim dan punya madlulat inilah akhirnya yang menyebabkan dia itu thiqol. Dia itu berat. Nah, untuk memudahkan, untuk meringankan keberatan fi'il ini, karena dia punya lawazim, punya madlulat ini, dalam maknanya ini, maka dia diringankan dengan amil jazim, dengan sukun. Karena sukun itu meringankan beban dari si fi'il tersebut dalam perihal lafaznya. Oke,
Sedangkan isim karena dia hanya punya satu madlulat saja, yaitu apa? Menunjukkan makna kepada seseorang, kepada zat saja, maka dia ringan seperti itu dan diberatkan dengan diberi khofat. Maka kasroh itu sebenarnya memberatkan keadaan isim yang hanya cuma punya satu makna saja seperti itu. Nah, makanya dari situ apa namanya, ada ta'adul, ada keselarasan antara isim yang tadinya ringan menjadi berat, yang antara fiil yang tadinya berat menjadi ringan. Ada ta'adul di situ. Nah, itulah apa namanya, sedikit atau sekilas ilat tentang sekelumit tentang khofat, tentang jar, tentang makna fiil, dan juga tentang makna yang ada di dalam isim. Seperti itu. Lalu Ustadz, pertanyaan berikutnya, apa faedah kita mengetahui hal ini? Nah, nanti faedah kita mengetahui hal ini nanti ketika kita apa namanya, masuk ke dalam kitab-kitab yang lebih tinggi lagi. Kita sudah punya maklumat nih di awal bahwasanya berat. Nanti kita cari tahu beratnya kenapa, ringan, kenapa ringannya seperti itu. Oh, ternyata gini 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 gini. Karena nanti di kitab-kitab yang lebih tinggi lagi itu akan menjelaskan tentang apa namanya, tentang alasan dibalik kenapa kok begini, kenapa kok begini, selalu seperti itu dalam kitab-kitab nahwu. Nah, saya di sini mau ngasih satu pijakan yang kokoh ke para hadirin sekalian supaya nanti ketika menemui mustolahat ini itu tidak apa ya, tidak kacau seperti itu dan sudah paham mengenai apa maksud dari sikol, apa makna sikolnya isim, sikolnya fiil, apa itu khofat, apa khifahnya, ringannya isim. Nah, itu sudah ada dalam benak seperti itu. Sehingga nanti ketika terjun lebih dalam lagi dalam kitab-kitab nahwu itu tidak apa ya, bingung, tidak apa namanya, kacau seperti itu dan juga tidak mencari-cari apa maknanya seperti itu. Itu ya. Ini tujuan saya kenapa kok ngasih tahu ini di awal seperti itu. Oke. Ada lagi diskusi sampai sejauh ini? Silahkan. Ustadz, bukan diskusi, ingin ini aja supaya saya punya ada kejelasan. Jadi ini sebetulnya penelitian para ulama nahu ya Ustadz, bahwa kalau namanya fi'il itu sikol, kalau isim itu khafif. Itu penelitian dari ulama nahu ya Ustadz ya? Khifah. Sehingga yang khifah itu supaya berat diberikan kasroh. Jadi kasroh itu memang berat atau gimana Ustadz? Berat ketika gitu kan, berat di dalam pelafazan. Jadi beratnya itu dinilai dari makna, juga beratnya itu dinilai dari lafaznya. Seperti itu. Jazakallahu khair Ustadz. Ya, Pak ya. Oke. Ada lagi diskusi sampai sejauh ini? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, yuk kita langsung masuk ke kitabnya. Oke. Sebentar. Kita langsung masuk ke kitabnya. Siapkan kitabnya masing-masing. Kalau ada yang mau didiskusikan juga silahkan. Kalau ada yang masih mengganjel pertanyaannya. Kalau boleh sedikit Ustadz. Itu yang barusan disampaikan itu kan baru satu Ustadz, yang tentang apa ilat daripada mamnu min as-sarfinya sebuah isim karena beratnya itu akan ada ada kesamaan dengan fiil. Contohnya tadi yang mu'annas. Nah, kalau yang lain itu memang belum atau ada penjelasan lain Ustadz? Karena ada beberapa fiil yang isim yang mamnu min as-sarfinya tidak memenuhi kriteria barusan. Nah, seluruh mamnu min as-sarf itu dia punya dua ilat. Oh, pasti ya Ustaz? Pasti, dia punya dua ilat. Ilatnya apa? Pertama, nama orang, fiil dengan apa, berwazan fiil. Itu kan punya dua ilat. Ilatnya nama orang, yang kedua ilatnya wazan fiil misalnya. Seperti kalimat apa? Kalimat Yazid, kalimat apa namanya? Ahmad. Ahmad, seperti itu. Pasti dia punya dua ilat. Adapun nanti yang itu cuma punya satu ilat, maka dia menempati dua ilat. Seperti apa? Seperti muntahal jumu'. Muntahal jumu' itu menempati dua ilat. Kenapa? Karena dia sudah dijamakkan lagi, dan dijamak sampai ujungnya jamak. Nah, perpindahan dia dari mufrad ke jamak, dari jamak ke jam'u jam'i, sampai ke jam'u jam'i jam'i, seperti itu dihitung sebagai dua ilat. Seperti itu. Makanya muntahal jumu' itu satu ilat, tapi dia sejatinya menempati dua ilat. Cuma hali ilatain Ustaz. Ilatain, seperti itu.
Ah, Nah, kayak gitu ya. Ustaz. Sejak lahir Ustaz. Wa iyyakum. Oke, yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa ulum masyayikhina fid dharin amin. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yuk. Anwa'ul fi'li wa hiya thalathatun mudhiyyun qad khala wa fi'lu amrin wa mudhari'un ala. Qaulu Nazim, perkataan Nazim rahimahullahu taala, wa hiya thalathatun mudhiyyun qad khala wa fi'lu amrin wa mudhari'un ala. Maknanya adalah ai al fi'lu thalathatu anwa'in. Fi'il itu punya 3 jenis. Ditambahin berdasarkan waktunya. Seperti itu. Berdasarkan waktu. Heeh. Karena fi'il itu punya banyak pembagian. Nah, tulis tambahan ke di situ berdasarkan waktunya. Pertama, berdasarkan waktunya berarti fi'il tersebut punya satu, yang pertama adalah fi'lun madin, fi'il madi, qad khala, yakni madha wa sabaqa. Seperti itu. Bahwa fi'il madi yang dia itu terjadi di dalam masa lampau atau kejadiannya ada di dalam masa lampau. Mithlu, contohnya adalah kataba, lampau, sajada, lampau, fataha, lampau. Kejadian kitabahnya itu di masa lampau, kejadian sujudnya di masa lampau, dan kejadian membukanya di masa lampau. Yang kedua, fi'lu amrin, fi'il amr, seperti itu. Yadullu ala tolabin fil mustaqbal, menunjukkan makna permintaan, seperti itu. Nah, permintaan di sini bisa permintaan perintah, bisa permintaan nahyun, ya. Bisa permintaan larangan atau permintaan perintah. Fil mustaqbalin, di fil mustaqbali, di waktu yang akan datang. Contohnya apa? Mislu uktub, usjud, dan iftah. Uktub, usjud, dan iftah. Oke. Yang ketiga, fi'lun mudhari'un. Oke. Di sini bacanya fi'lun madin ya, fi'lun madin. Bacanya ini hanya sekedar ini aja yang mendapatkan bacaan fi'lun madin, yang ini fi'lu amrin, yang ini fi'lun mudhari'un. Ya, bacanya fi'lun madin, yang kedua fi'lu amrin, yang ketiga fi'lun mudhari'un. Oke. Fi'lun mudhari'un yadullu 'alal hal, menunjukkan makna sekarang. Contohnya apa? Kalimat yaktubu, yasjudu, dan yaftahu. Sekarang sedang menulis atau ada kejadian menulis, ada kejadian sekarang, ada kejadian sujud, dan sekarang ada kejadian membuka. Oke. Wa qawluhu rahimahullahu ta'ala, dan perkataan Nazim rahimahullahu ta'ala, wa mudhari'un ala, ai al-fi'lu al-mudhari'u ala, bahwasanya fi'il mudhari itu ada berada di atas, fauqa akhawaihi, berada di atas dua saudaranya yang lain. Siapa saudaranya dari fi'il mudhari? Al-madhi wal amri. Fi'il madi dan juga fi'il amr. Kenapa kok berada di fauqa keduanya? Li'annahuma mabniyan. Karena keduanya, yaitu madi dan amr, itu keduanya mabni. Bainamal mudhari'u, dan adapun mudhari' fahuwa mu'rabun, karena dia itu mu'rab. Terus apalagi yang sebenarnya yang menyebabkan dia itu fauqa akhawaihi, wal i'rabu asyrafu minal bina, dan i'rab itu lebih mulia daripada bina. Bina di sini maknanya mabni, i'rab di sini maknanya mu'rab. Seperti itu ya. Wa hadza sababu uluwihi, dan inilah penyebab ketinggian fi'il mudhari tersebut. Seperti itu. Oke, ada yang tertinggal dalam mengartikan dan dalam memahami? Tadi kenapa Dalam Ustaz? bayi nama itu kalau Sementara dibilang amma boleh nggak Ustaz? eh, nggak bisa. Bayi Dia nama harus mudhari ada fa kalau misalkan ada amanya. Ama itu kan dia harus ada beberapa perihal yang disampaikan. Mudhari, ama seperti itu. Nggak bisa. Oh, Nggak bisa. tetap bayi nama Ustaz ya. Iya. Oke. Gimana Pak Agus? Ada Pak? Tadi Afan tadi kenapa ditekankan membaca tadi saya masih belum Apa? fi'lun
fi'lun fi'lun madin madin, dan fi'lu fi'lu amrin. amrin. Nah, supaya nggak terjadi keliruan dalam membaca seperti Oh, itu. kapan tadi yang fi'lu, yang amrin fi'lu gitu ya? Iya, Maksudnya itu, fi'lu. penekanannya di situ maksudnya. Iya, Oh, karena nanti takut dikhawatirkan fi'lun amrun. Nggak bisa, karena di sini adalah masdar dan masdar nggak bisa jadi sifat. Maka dibacanya fi'lu amrin. Adapun mudhari dan madi itu sifat, makanya bisa dibaca fi'lun. Aslinya kan madiyun, tapi karena dia itu apa namanya masuk ke dalam isim manqus seperti itu, maka dia dihapus ketika ketemu sama tanwin. Seperti ilat sifat yang pernah apa kita tadi, pernah kita sifat bahas. sifat tidak apa tadi, masdar tidak bisa sifat gitu. Nggak bisa jadi sifat seperti itu. Yang bisa jadi sifat adalah isim fa'il, isim maf'ul seperti itu. Hmm. Oke. Nah, oke, ada lagi diskusi yang lain? Nggak ada? Oke, yuk. Qala Nazim rahimahullahu taala fal madi maftuhul akhirihi abada wal amru bil jazmi ladal ba'dir tada. Fal madi maftuhul akhirihi abada wal amru bil jazmi ladal ba'di irtada. Ladal ba'dir tada. Qaulu Nazim fal madi maftuhul akhirihi abadan ai annal fi'la al madi mithlu fi mithli dhahaba wa dhahabat wa dhahaba mabniun alal fathi. Seperti itu. Dia itu mabni alal fathi. Amma mithlu dhahabtu wa dhahabna wa dhahabna wa dhahabu fakullun minha mabniun alal fathi muqaddari. Seperti itu. Alal fathi muqaddar. Oke. Apa Ustaz? Bukan ala sukun ya Ustaz ya? Maksudnya? Yang ini dahabtu, dahabna, dahabna, dahabu itu bukan yang dahab itu apaan? Itu bukan mabni ala sukun. Tayyib. Akan saya jelaskan. Oke. Dalam perihal ini ulama punya dua pandangan. Seperti itu. Pertama, ada yang memandang bahwasanya maftuhul akhirihi abada, dan ini merupakan pendapatnya Ibnu Ajurum. Nah, seperti itu. Artinya apa? Artinya nanti ketika dia itu sukun, misalnya zahabu, zahaba, seperti itu. Apa? Zahabna, zahabtu, zahabna, dia itu di fathah, tetap fathah, tapi fathahnya muqaddar. Fathahnya muqaddar. Nah, itu yang belum nyambung Ustaz. nah, mungkin yang selama ini kita dapat jadi agak berbenturan ya. Apaan, mohon penjelasan Ustaz. Oke. Nah, ini pendapat pertama. Pendapat yang mengatakan bahwasanya fi'il madhi itu maftuhul akhiri abadan. Selama-lamanya dia akan menjadi fathah seperti itu. Apapun keadaannya. Kalau tuh misalkan dia itu harokatnya kasuk, harokatnya doma, ataupun harokatnya sukun, maka dia disebut sebagai namanya fathah juga. Tapi fathahnya muqaddar. Fathah yang dikira-kira ala masalah apa anak potong apa Ustaz? Masalah dahab tuh mabni apa mabniun alal fatil muqaddar alal ba gitu Ustaz. Bukan. Nanti akan saya kasih tahu. Ini ya. I'rabnya seperti itu. Oke. Nah, i'rabnya nanti. Nah, itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, tadi yang seperti disampaikan. Pendapat yang kedua, dia punya 3 keadaan. Fi'il madhi itu punya 3 keadaan. Pertama, mabni ala fathi. Yang kedua, mabni ala sukun. Yang ketiga, mabni ala dhammah. Oke. Jadi di sini ulama punya 2 pendapat. Pertama, mabni al fathi, dan ini pendapatnya Ibnu Ajurum. Yang kedua, ada yang bilang mabni al fathi, mabni ala sukun, mabni ala dhammi. Nah, ini pendapat yang kedua. Nah, keduanya itu nanti apapun dimanapun kita mengambil pendapat ini, kalau misalkan kita mengambil pendapatnya Ibnu Ajurum, ya silahkan. Mengambil pendapatnya yang 3 ini juga pun silahkan juga seperti itu. Nah, saya pernah berguru seperti itu ketika saya belajar durusun nahwiyah, itu guru saya mengatakan udah pendapat yang pertama bahwasannya maftuhul akhirih abadan aja seperti itu. Nah, terus di guru saya yang kedua berikutnya Profesor Mahrosawi itu bilang bahwasanya pendapat yang kedua yang paling kuat seperti itu.
Nah, ini kan sebenarnya kan perbedaan para ulama saja dan kita bisa dikasih kesempatan untuk memilih mau milih yang mana. Akan tapi keduanya sama-sama mu'tabar. Perbedaan yang mu'tabar, perbedaan yang benar-benar itu punya dalil yang kuat seperti itu. Oke, ini satu. Nah, lalu apa Ustadz berikutnya? Ini perbedaan ini nanti akan mempengaruhi cara mengi'rab. Seperti itu. Akan mempengaruhi cara mengi'rabnya. Kalau misalkan nanti kita bilang apa namanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ketika kita bilang bahwasanya maftuhul akhiri abadan seperti itu, nanti ketika mengirab zahabtu seperti itu, dia kita bilang fi'lun madin mabni alal fathi muqaddarah, mabni alal fathi muqaddarin seperti itu, mabni alal fathi muqaddari Alal ba'i. wasukina enggak fathi fathi muqaddar seperti itu, Nah, Fatih mabni. muqaddarnya alal ba atau alal apa Enggak, Ustaz? enggak begitu, Oh, enggak begitu. Coba dengar dulu. oh, apa Fi'lun Ustaz? madin mabni alal fathi muqaddari Oh, wasukina, dan disukunkan seperti itu lisukunil arid, karena ada yang menyebabkan ba itu menjadi sukun, lisukunul arid seperti itu, atau lidaf'i tawalil amsali kal kalimatil wahida. Ya, tawali arba'ati mutaharikatin fahuwa kal kalimatin wahida. Itu irobnya sepanjang itu. susah banget. Madin, gimana? Ya agak susah nyerupnya Ustaz ya. Ya, irobnya agak payah seperti itu. Fi'lun madin mabni alal fathi seperti itu. Wasukina li sukunil arid lidaf'i tawalil arba'ati mutaharikatin fahuwa kal kalimatin wahidah. Itu i'rab dari apa namanya, i'rab dari yang mengatakan bahwasanya fi'lul madin itu maftuhul akhiri abadan itu begitu. Masya Allah. Adapun yang kedua, yang kita pendapat bahwasanya dia itu mabni ala fathi, mabni ala sukun, dan mabni ala Domi. domi, seperti ya mudah saja, fi'lun madin mabni al fathi ketika kita bilang zahaba seperti itu. Ketika kita bilang zahabtu ya mabni ala sukun seperti itu. Terus yang ketika kita bilang zahabu dia bilang fi'lun madin mabni ala domi. Udah seperti itu. Itu sesimpel itu cara mengirab ketika kita menggunakan mazhab yang kedua atau menggunakan pendapat yang kedua. Seperti itu. Nah, berarti tugas kita sekarang karena kita lagi belajar al-Ajurumiyah dan Ibnu Ajurum itu menggunakan pendapat bahwasanya maftuhul akhiri abadan, maka kita harus mendahulukan pendapatnya beliau. Seperti Masya itu. Allah. Berarti dalam mengirab juga nanti kita harus menggunakan pendapatnya beliau bahwasanya dia itu adalah fathi muqaddari. Seperti itu. Fahuwa kal kalimat apa li sukunil arid tawali arba'i mutaharikatin fahuwa kal kalimatin wahidah. Seperti itu. Ustaz, Itu apaan Ustaz? Karena ini baru buat anak itu kalau ditulis itunya bisa ya ya. apa i'rabnya Ustaz. Insya Allah ntar coba saya pernah punya catatan semua i'rab fi'il madi yang menggunakan itu sudah saya tulis dah. Coba ntar Karena saya cari. kalau buat anak ini baru Ustaz yang Ya, apa yang barusan taib, itu. taib. Oke. Jadi di sini nanti Maaf, paham Ustaz. ya. Jadi nanti ketika nanti teman-teman belajar kitab yang lain dan menemui nanti mabni ala domi, mabni ala sukun, mabni ala fathi seperti itu. Jadi nggak perlu bingung bahwasanya keduanya sama-sama pendapat yang mu'tabar seperti itu. Artinya Ya, kalau dalam mengirab itu kita mencampur adukan boleh Ustaz ya. mencampur Cari yang adukan maksudnya? artinya yang satu membuat apa katakanlah tadi yang satu khofat, satu lagi jar, satu lagi ada yang dia pakai itu. Kemudian dia contoh di sini mabni ala sukun, tapi yang pendapat al-jurum kan mabni ala fathil muqaddar. Hmm. Itu dalam mengirab sebuah irab jumlah itu, dalam jumlah itu boleh dicampur atau dia harus satu madhab aja Ustaz? Oke, pertama yang harus kita pahami, kita pastikan akan menggunakan satu hal. Baik itu nanti yang menganggap bahwasanya i'rab itu lafzi atau i'rab itu maknawi. Seperti itu. Satu itu dulu. Bahwasanya kita hanya menggunakan satu saja. Ya berarti ketika kita menggunakan satu, ya itu menjadi tugasnya seorang yang mendengar itu memahami perkataan kita. Jadi ya sebenarnya dibebaskan kita memilih yang mana aja seperti itu. Kalau dibilang mencampur adukan ya selama itu difahami, selama itu dimengerti sama pembaca dan juga pendengar, ya silakan saja seperti itu. Oh, nah.
Oke. Ustaz. Nah, Nah, kita Ustaz. tinggalin ya Oke. i'rabnya ya, karena i'rabnya terlalu panjang, kita tinggalin dulu seperti itu. Ya, Ustaz. Ustaz. Yuk, berikutnya. Wa qauluhu rahimahullah taala, dan perkataan Nazim rahimahullah taala, wal amru bil jazmi ladal ba'dir tada. Al amru irtada bil jazmi. Bahwasanya fiil amr itu dia seperti atau dihukumi seperti jazm. Seperti jazm pada fiil mudhari'. Ka'anna fiil amri itu qadir tadal jazma. Karena kadangan apa namanya, si fiil amr itu menggunakan bajunya atau ya selendangnya atau pakaian dari jazm seperti itu. Ka'annal jazma itu soro ridaan. Rida itu kalau dibahasakan di keseharian itu sebagai apa ya, rida itu kalau kalau di Yaman itu kayak apa namanya, selendang ataupun Sorban. sorban seperti itu. Nah, itu ya seperti ridaan. Nah, karena memang para ulama mengiktibar menganggap bahwasanya fi'il amr itu berangkat dari fi'lun mudhari'. Dan fi'il mudhari' itu sangat erat dan rekat dengan yang namanya jazm seperti itu. Oke? Ya, al-ma'rufu yang diketahui anna fi'lal amri, bahwasanya fi'il amri itu mabniun seperti itu. Illa anna zahiral kalam, akan tetapi di apa namanya, di zohirnya kalam tersebut ataupun secara umumnya dari kita melihat dari perkataan tersebut, bahwasanya fi'il mudhari itu majzum seperti itu. Bahwasanya fi'il mudhari itu majzum. Nah, nanti di sini juga ada ulama juga sama juga ada perbedaan. Ada yang mengatakan bahwasanya dia itu mabni. Seperti itu. Mabni ala sukun, mabni alal fathi, mabni ala dhammi. Seperti itu. Sedangkan pendapat kedua bahwasanya dia itu dihukumi sebagaimana fi'il mudhari dihukumi, atau sebagaimana fi'il mudhari ketika menerima amil jazim. Nanti di i'rabnya dia sebagaimana fi'il mudhari ketemu sama amil jazim. Jadi ada dua pendapat lagi. Pertama yang mengatakan dia itu mabni, fi'il amr itu mabni aja, seperti itu. Mabni. Nah, pendapat kedua mengatakan bahwasanya fi'il amr itu di i'rab sebagaimana fi'il mudhari di i'rab saat dia ketemu sama amil jazim. Seperti itu. Berarti ketemu sama lam ketika sahihul akhir berarti dia sukun, seperti itu. Mu'rabnya adalah sukun. Ketika dia ketemu sama apa namanya? Amsilatul khamsah ketemu lam, maka dia di i'rab sebagai namanya hasfun nun, seperti itu. Itu pendapat kedua. Jadi di dalam pembahasan fi'il amr ini juga ada dua pendapat ulama seperti itu, yang nanti juga punya pengaruh di dalam cara meng'irabnya juga. Nah, tapi intinya yang mau saya kasih tahu di sini bahwasanya yang dimaksud di sini maknanya bahwasanya fi'il amr ada yang mengatakan mabni, yang kedua ada yang mengatakan bahwasanya fi'il amr itu merupakan fi'il mudhari yang menerima amil jazim dan di i'rab sebagaimana fi'il mudhari ketika ketemu sama amil jazim. Nah, ini dua pendapat ulama. Jadi nanti juga ketika terjadi perbedaan dalam meng'irab juga jangan bingung bahwasanya karena fi'il amr dan fi'il madhi itu dia punya dua pandangan dalam cara memandang kemabniannya. Seperti itu. Memandang cara kemabniannya. Ada yang memandang pada satu keadaan mabni saja, ada yang memandang dengan tiga keadaan mabni. Seperti itu. Itu ya. Itu hal yang harus kita pahami dari pembahasan kemabnian dari fi'il madhi dan kemabnian dari fi'il amr. Oke. Sebelum kita lanjut, kalau al-jurum ini mengambil yang mana Ustaz? Langsung mabni atau i'rabnya kesamaan dengan i'rab ketika fi'il mudhari? Oke, seingat saya Ibnu Ajurum dalam fi'il amr dia berangkat ke jazm seperti itu. Seingat langsung saya. jazm aja Ustaz ya. Jazm, dia ya. mengikuti jazm seperti itu. Beliau mengikuti jazm. Jadi majzum ala sukun, majzum ala hadfi nun tetap ya ngomongnya. Seperti itu.
Oh, Nanti coba apa namanya saya insya Allah kalau misalkan nanti catatan saya ketemu nanti saya akan kirim di grup seperti itu dengan ya cara alhamdulillah. bagaimana cara mengirob fiil madi dan juga bagaimana cara mengirob fiil fiil amr. Ya, ada yang lain diskusi yang lain Cukup Ustaz, alhamdulillah. dari yang lain silakan kalau diskusi sebelum kita lanjut. Oke, nggak ada ya Pak lanjut. Ustadz, Silakan silakan. berkaitan dengan mabni dan juga yabni itu sama atau berbeda Ustadz? Mabni Kalau dan di yabni. iya, kalau di kitab ini kan tadi fakulu minha mabniun alal fathi muqaddar. Nah, sedangkan apa ada penjelasan di bawahnya kalau di kitab, kalau di PDF-nya kan nggak ada ya. Nah, kalau di kitab itu ada al-fi'lu al-madhi yabni alal dhammi wasukun wal fathi wa ikal tafsil. Nah, di sini dijelaskan apa lumayan panjang. Nah, ini apa berbeda atau sama gitu Ustaz antara mabni dan juga Oh, yabni. gitu. Ya, oke. Ah, Afwan ya, Ustaz. ya. Taib. Iya, saya kemarin hanya murojaah di via PDF saja, nggak melihat ini. Syukuran sudah mengingatkan. Oke. Nah, ini yang di kitab ini merupakan contoh fiil mabni yang mabni ala dhammi, mabni ala sukun, dan mabni al fathi seperti itu. Jadi di sini musonif kitab apa namanya menjelaskan tentang keadaan fiil madi yang yubna ala domi, yubna ala sukun dan yubna al fathi. Nah, terus itu contohnya apa yang apa namanya mabninya ala domi seperti itu ketika dia bertautan dengan waw jamaah. Nah, itu contohnya kalimat nasoha apa kalimat dhahabu dan nasoha. Dan terus ya beni madi ala sukun idza tasalat bihi ta'ul fa'il seperti itu dan nun fa'ilin dan nun niswah. Terus itu contoh kedua dan contoh ketiga pun sama juga ketika dia bertautan dengan apa mabni al fati ketika bertautan dengan aliful isnain ta'u tanis seperti itu dan juga ketika dia tidak nempel sama sekali bertautan dengan apapun. Terus pertanyaan berikutnya apakah Ustadz tadi kalimat ya beni dan mabni itu sama? Ya, sama seperti itu, sama aja. Mabni itu masdar mimi dari kata bana yabni seperti itu. Sedangkan yabni di sini maknanya juga sama. Dia fiil mudhari yang punya makna yang sama dengan kata mabni. Itu jawabannya. Jadi sama maknanya, nggak ada bedanya seperti itu. Dan di sini Jazakallah. hanya penjelasan saja. Ada lagi diskusi yang lain? Ada ya? Oke, lanjut yuk. Oke. Ya, oke, yuk. Pemasalan dan misalnya al-fi'lu sum, fi'il sum seperti itu. Fi'lu amrin, dia merupakan fi'il amr, majzumun yang dia itu majzum wa alamatu jazmihi as-sukun. Alamat jazmnya dengan sukun. Hadza madhabu al-Kufah. Dan ini cara mengirab mazhabnya orang-orang Kufah. Wasum dan sum fi'lu amrin, fi'il amr, mabniun ala sukun, mabni ala sukun. Wa hadza madhhabul Basrah. Dan yang ketika kita bilang fi'lu amrin mabniun ala sukun itu merupakan mazhabnya orang-orang Basrah. Seperti itu. Oke. Yubna fi'lul amri dimabnikan fi'il amr ala ma yujzamu bihi mudhari'uh. Jadi fi'il amr itu dijazmkan sebagaimana mudhari' itu dijazmkan. Fi'il amr itu dimajzumkan sebagaimana fi'il mudhari' itu dimajzumkan. Mithlu misalnya kataba. Nuhawwiluhu kita merubahnya ilal mudhari ke fi'il mudhari. Menjadi apa? Menjadi yaktubu. Tsumma nujzimuhu. Kemudian kita menjazmkannya. Seperti itu. Lam yaktub. Fahuwa fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun.
ketika kita bilang lam yaktub, maka kita i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi sukun. Idzan, oleh sebab itu jadinya naqulu fi uktub, ketika kita bilang kalimat dan kalimat uktub, fi'lun amrin mabniun ala sukun. Tersebab apa? Karena kalimat kata bayak tubuh itu ketika dia ketemu sama amil jazim lam itu di-i'rab sebagai sukun. Maka ketika fi'il amrnya kita bilang dalam i'rabnya kita bilang fi'lu amrin mabniun ala sukun. Seperti itu. Oke. Ditambah lagi sama musanif kitab wa mithlu ud'u. Kalau misalnya ud'u fi'lu amrin mabniun ala hadfi harfil illah. Mabninya kenapa? Ke atas dihapuskannya huruf ilat. Kenapa? Li'annal mudhari, karena mudhari dari kalimat ud'u adalah yad'u. Seperti itu. Dan inda jazmihi, dan ketika dijazmkan kita bilang lam yad'u. Terhapus huruf ilatnya. Maka ketika kita mengi'rab fi'il amrnya kita bilang fi'lu amrin mabniun ala hadfi harfi illah. Seperti itu. Nah, yang ketiga misalnya wa mithlu ijlisu fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun. Dia kita i'rab sebagai fi'il amr yang mabni ala hadfin nun. Kenapa? Li'anna mudhari'ahu, karena mudhari'nya yajlisu. Yajlisuna. Seperti itu. Termasuk al-amsilah al-khamsah. Yang mana al-amsilah al-khamsah ketika kita i'rab dan yang ketika kita i'rab dalam keadaan dia didahului oleh amil jazim, maka kita bilang apa namanya? Hazfun nuni. Seperti itu. Nah, maka ketika kita menjadikan lam yajlisu ini sebagai fi'lu amrin, maka kita bilang fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun. Seperti itu. Jadi mengikuti fi'il amr nih ya, kalimat yang harus itu kalimat ini. Kalimat bunya yubna al fi'lul amri alama yujzamu bihi fi'lu al alama yujzamu bihi mudhari'uhu. Seperti itu. Nih, kalimat yang harus yang harus digarisbawahi seperti itu. Afan masih belum jelas. Maksudnya kalau mabni itu kan biasanya disebutin huruf akhirnya gitu ya. Jadi maksudnya mabniun al-fathi misalnya gitu ya. Nah, ini kan mabni justru menyebutkan hadfunnya, hilangnya gitu. Apakah itu karena ketika kita sebutnya mabninya amr itu karena dia merupakan turunan dari mudhari gitu, sehingga ketika dia mudhari'nya itu dihilangkan nunnya, maka ketika kita menyebut mabninya amr itu merujuk kepada hilangnya dia ketika di posisi mudhari gitu. Karena kan agak aneh, maksudnya mabni kok yang disebutkan harfun nunnya gitu. Kok bukan huruf akhirnya gitu maksudnya. Ya, seperti itu. Nah, saya jujur masih belum tahu kenapa kok seperti itu. Hanya saja yang saya dapati selama ini, ya begitulah cara para ulama ketika mereka mendapati atau ketika mereka mengi'rab fi'il amri ini. Yaitu apa? Yubna fi'lul amri ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Seperti itu. Jadi saya belum dapat kenapa kok nggak hanya satu harokat saja itu. Kenapa kok harus dia itu hasfunun, hasfu harfil illah, itu saya belum nemuin. Tentang alasan yang pastinya itu seperti apa. Saya belum menemukan. Nanti insya Allah kalau misalkan sudah menemukan, saya kasih tahu. Oke. Nah, ada lagi yang lain? Ada Ustadz, sedikit Ustadz. Ketika tadi menyebutkan madhab misalnya Kufah, apa bedanya misalnya madhab Kufiyun? Apa Ustadz bedanya Ustadz? Cara menyebutkan. Oke. Misalnya saya lahir di Indonesia, saya disebut sebagai namanya Al-Indonesi. Saya orang Jawa misalnya Al-Jawi. Jadi kalau kita bilang Kufiyin, berarti itu kita ngomongin orang-orangnya. Orang-orangnya. Seperti itu. Oke. Ketika nyebut Kufah, ya berarti itu menisbatkan kepada nama kotanya. Nama daerahnya.
Nah, oke. Kalau Basroh, Basroh gitu Ustaz ya. Ya, Basroh, Basroh. Terus kalau misalkan kita Oh, pengen menisbatkan kasih dia, misalnya tamar saya, buta maksudnya gitu Ustaz ya. ya, kalau pengen menisbatkan nama Basrah ke nama kita, berarti misalnya nama saya misalnya Fikri Al-Basri, seperti itu. Karena saya lahir di Basrah. Misalnya seperti itu. Oke. Nah, Pertanyaan Ustaz, nah, apa nanti mungkin belum dibahas ya ini kalau fiil mudhoaf mm, yang ketika menjadi fiil amr, nah, misal madda fiil ya amrnya muddu, adalah mudda ya. iya, mudda Namun, dan mud seperti itu. nah, ini mohon penjelasan tentang i'rafnya ini mabni apa ini Ustaz? Kalau Oke, mudda oke. ini. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini coba saya ingat-ingat lagi. Jadi kalimat mudha'af, madda ya muddu, terus dorro ya duru, terus marro ya murru, itu semua di i'rab sebagaimana i'rabnya fiil mudhari juga sama seperti ini, sama seperti itu. Nah, nanti dalam dalam apa namanya dalam kasusnya nanti sebenarnya ada dua pendapat di situ. Ada yang bilang mud, ada yang dibilang umdud seperti itu. Ada yang mengatakan umdud, ada yang mengatakan mud. Nah, tapi saya belum istihdor sekarang, apa namanya belum belum apa belum murojaah banyak mengenai mudhoaf itu. Insya Allah coba nanti setelah ini saya cari tahu deh tentang kalimat mud ini. Nah, tapi itu ya ada yang bilang tadi dia itu mabni ala sukun, ada yang bukan mabni ala sukun. Dia 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 fiil amarnya sebagaimana fiil mudhari'nya. Artinya ketika sukunnya sukun, ketika apa namanya ketika hasbun nunnya hasbun nun, ketika dia hasbul ilah ya hasbul ilah. Enggak ada hasbul ilahnya, cuma ada dua aja. Keadaan ala sukun dan juga keadaan ala hasbun nun saja. Seperti itu dengan kalimat mudha'af ini. Terus yang berikutnya ada yang mengatakan mud, ada yang mengatakan umdud seperti itu. Umdud, ada yang bilang mud, ada yang bilang umdud. Nah, di situ nanti juga ada apa namanya? Ada perbedaan dengan cara memandang apakah dia itu menggunakan mud, apakah dia menggunakan umdud. Seperti itu. Itu dia yang bisa saya jawab sejauh ini. Seperti itu. Tapi ini tetap anu ya Ustaz ya, tetap mabni ya Ustaz ya. Tetap mabni ya, seperti itu. Karena ini kaidah yubna fi'lul amri ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Seperti itu. Dia di fi'il amr dimabnikan sebagaimana fi'il mudhari itu dimajzumkan. Itu. Ustaz. Nah, yuk, yang lainnya ada diskusi sebelum kita menghabiskan bab ini. Ada? Oke, ya lanjut. Sedikit. Ah, Kalau tadi kan di mazhab jadi kan ini di kitab ini dia lebih fi'il amr itu mabdi karena memang sebagaimana majzumnya fi'il mudhari. betul. Nah, untuk i'rab sendiri apakah pakai yang kufah itu kan disebutnya fi'il yang sum itu fi'il amr majzumun. Mm-mm. Nah, apakah majzumunnya itu selalu dipakai atau tidak seperti yang di bawah misalnya yang uktub fi'il Oke. amr langsung mabdi Ini kita pakai yang bawah saja dan yang bawah. mengi'rab seperti itu. Nah, Siap, kita siap. mengikuti apa namanya isi kitab aja. Itu aja dulu. Baik, Fi'lu Ustaz. amrin mabni ala sukun, fi'lu amrin mabni ala hasbi fi'illah, fi'lu amrin mabni ala hasbin nun. Seperti itu. Yang lainnya ada? Ada? Oke, ya lanjut. Ya, qala rahimahullah, summal mudhari'ul ladzi fi sadrihi ihda zawaidi na'aitu fadrihi. Qaulu Nazim rahimahullahu taala, al mudhari'u alladzi fi sadrihi ihda zawaidi na'aitu ai annal fi'lal mudhari'a, bahwasanya fi'il mudhari yakunu fi awwalihi, bahwasanya awalnya itu adalah min, nun, al hamzah, ya dan ta. Mithlu kalimat zahaba.
likai supaya naj'alahu mudhari'an, supaya kita menjadikannya mudhari', nazidu fi awwalihi, kita tambahkan pada awalnya apa? Al huruf fi as-sabiq, huruf-huruf yang tadi disebutkan. Wa naqulu nadhhabu wa adhhabu wa yadhhabu wa tadhhabu. Seperti itu. Oke. Wa yumkinu an najma'uha, dan memungkinkan kita juga bisa menerjemahkan, menjamakkan, mengumpulkan, menghimpun dalam sebuah kalimat fiil ataupun harfun mudharaah ini. Nah, itu disebut sebagai namanya harfun mudharaah ya. Yaitu apa? Ana itu na'ti wa ta'anna wa ataina. Seperti itu. Kita bisa menghimpun huruf-huruf harfun mudharaah itu dalam sebuah kalimat, ana itu, na'ti, ta'anna, dan ataina. Wa qawluhu Nazim, dan perkataan Nazim rahimahullahu ta'ala, na'a itu bimakna ba'udtu. Artinya adalah aku menjauh. Seperti itu. Menjauh. Na'a itu artinya menjauh. Wa qawluhu fadrihi ai fa'lamhu. Ketahuilah. Seperti itu. Fa'lamhu artinya adalah ketahuilah. Nah, di sini musannif kitab di sini pengen ngasih tahu ke kita tentang harfun mudharaah. Harfun mudharaah itu apa? Meliputi nun, meliputi hamzah, meliputi ya, dan juga meliputi ta. Ini disebut sebagai namanya harfun mudharaah atau ahruf mudharaah. Seperti itu. Ahruf mudharaah. Oke. Terus berikutnya. Sebelumnya itu Ustaz, itu ada kalau padrihi itu kata-kata di mana Ustaz? Di kalimat mana padrihi itu? Padrihi. Nah, wa qauluhu padrihi ay bimana? Fa'lamhu kan padrihi. Padrihi. Di ini ya, di nazomnya. Oh, apaan Ustaz. Nah. Ya Ustaz. Oke, ya lanjut. Ada lagi Nah, yang Ustaz. ketinggalan? Tertinggal? Nggak ada ya. Oke, lanjut. Yo. Wa hukmuhu raf'u, dan hukumnya fi'il mudhari tersebut adalah ar-raf'u idza yujarradu. Idza yujarradu min nasibin wa jazimin katas adu. Hukum dari fi'il mudhari itu adalah rafa'. Kapan? Idza, ketika yujarradu, ketika dia itu tajrid, hilang, nggak ada dari apa? Nggak ada dari atau hilang dari amil nasib, amil jazim, seperti kalimat tas'adu. Al fi'lu mudhari, fi'il mudhari itu yurfa'u, dirofakkan. Kapan? Ya, idza tajarrada, ketika dia itu hilang atau ketika dia itu kosong, min adawati nasbi, dari sesuatu atau dari adawat, dari perangkat-perangkat nasab. Perangkat nasab dimaknai sebagai namanya amil nasib. Apa aja itu perangkat nasab? An, lan, kai, hatta, dan idzan. Seperti itu. Au adawatul jazmi, atau dia itu juga itu tajarrud. Tajarrudnya dari apa? Dia itu kosong dari apa? Dari perangkat-perangkat jazim. Seperti apa? Lam, la nahiyah, misalnya la tadhhab, itu namanya la nahiyah, dan lamul amri, Contohnya liyunfiq dzu sa'atin minkum, seperti itu. Liyunfiq dzu sa'ah. Nah, kalimat lam di situ dari kalimat liyunfiq itu dimaknai sebagai lamul amri, lam perintah. Seperti itu. Mislu, contohnya adalah yasumu tariqu. Tariq itu sedang berpuasa. Yasumu fi'lun madin, fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Mislu yamshi tariq. Yamshi tariq berjalan. Yamshi fi'lun mudhari'un wa marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu al-muqaddarah. Kenapa? Karena dia itu ta'adzur, seperti itu. Jadi yamshi harusnya kan, kalau ya sebenarnya nggak ada sih. Kalau misalkan kita paksakan itu di sini tuh ada huruf ya gitu loh, seolah-olah ada huruf ya, ada harokat domah, seperti itu. Makanya tapi domahnya domah muqaddar. Itu ta'adur atau sih kalau Ustaz yang sih? Dia itu
Oh, iya ya. Afwan. Sikol. Dia sikol. Ah, nah, Ustaz. Sikol. Dia alasan muqaddarah karena dia itu sikol. Seperti itu, sikol. Oke. Wa mithlu al-atfalu yal'abuna. Dan dalam perkataan al-atfal yal'abuna, kalimat yal'abuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Kekalnya huruf nun. Li'annahu minal al-amsilatil al-khamsah. Seperti itu. Nah, Ustaz, inilah apaan di Irob yang paling terakhir itu ini disebutkan, tapi di awal-awal tidak. Li'annahunya itu ya. Sekarang dimunculkan ini seperti ini. Kan ini sepertinya madhabnya agak gimana gitu. Kalau pakai li'annahu itu kan ini kita jelas Ustaz. Li'annahu min apa. Kalau yang atas kan enggak. Yang iya, atas karena apa kan dia tuh? alamatul asli. Jadi nggak disebutin alasannya. Oh, maksudnya itu. Hmm. Tapi kalau yang ini bisa disebutkan Ustaz ya. Iya, karena dia alamatul fara'i. Oh, nah Ustaz. Nah, Ustaz. Jazakallahu khair, Seperti ya Ustaz. kemarin yang di awal itu ketika kita bilang bahwasanya alamatul asli itu nggak perlu, sebenarnya al aslu la yus'alu anhu, nggak perlu Nah, disebutin Ustaz. alasannya. Akan tapi kalau alamatul fara'i maka disebutkan. Tapi berarti li fikal atau li ta'adurnya nggak perlu disebutkan Ustaz ya. Seperti Jamsi itu torikon sudah gitu selesai Ustaz ya. Iya, iya nggak perlu. Tetapi untuk kita memperjelas ahsannya emang diberikan alasan. Kenapa kok dia muqaddarah seperti itu? Karena kan harusnya kan doma zohiroh. Kenapa dia muqaddarah fikol atau ta'adzur seperti itu? Nah, Ustaz. Kalau ta'adzurnya ketika kalimat yakhsha ya, misalnya yakhsha tariqun, yakhsha atau yas'a tariqun, maka kita i'rab fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammah muqaddarah li'annahu Ta'adur. lita'adzurin. Seperti itu. Nah, Ustaz. Oke. Tapi kalau i'rab lengkapnya begini, i'rab lengkapnya. Kan tadi karena disebutin kalimat tajarud ya. Jadi kalau ada yang mengirab gini, fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudi anin nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Jadi ada kalimat litajarrudi ini. Seperti itu. Litajarrudi anin nasib wal jazim. Seperti itu. Ini i'rab lengkapnya seperti ini. Kita harus menjelaskan kenapa dia marfu seperti itu. Karena litajarrudi anin nasib wal jazim wa alamatu rafihi dhammatun zahiratu. Seperti itu. Oke. Silakan kalau diskusi. Nah. Kalau dengan i'rab lengkap lebih terasa lebih ini Ustaz, lebih tergambarkan Ustaz. Yang antum buat barusan itu lebih informatif lah maksudnya gitu. Iya, alhamdulillah seperti itu. Oke. Yang lainnya ada? Ada diskusi seperti itu? Nggak ada? Oke, yuk sedikit coba kita bahas di bab berikutnya. Bab nawasibul fi'il mudhari. Kita baca aja. Seperti itu, kita baca sekilas saja. Tuh. Yuk, nawasibul mudhari. Faktor-faktor yang menasabkan fi'il mudhari. Wa nasbuhu bi an walan wa idzan wa kai wala mikai lamil juhudi ya ukhayya. Wa nasbuhu bi an walan idzan wa kai wala mikai lamil juhudi ya ukhayya. Kadzaka hatta wal jawabu bil fa wal wawi thumma au ruziqta lutfa. Seperti itu. Kadzaka hatta wal jawabu bil fa wal wawi thumma au ruziqtal lutfa. Qaulu Nazim rahimahullah taala wa nasbuhu, yakni maknanya adalah nasba fi'lal mudhari, nasab fi'il mudhari. Kemudian
Tsumma dzakara hurufan nasbi, kemudian beliau menjelaskan huruf nasab itu dengan an, lan, idzan, kai, lamukai, lamul juhud, hatta, fa, wal, waw, dan au. Seperti itu. Nah, fa idza jaa, dan kalau misalnya ada datang di dalam fi'il mudhari itu huruf-huruf ini, maka dia nanti dinasobkan. Seperti itu. Nah, inilah sedikit sekilas tentang amil nawasib dari fi'il mudhari. Dan ini termasuk bab yang paling panjang dari fi'il mudhari. Apalagi nanti di penjelasan bab fa, waw, dan au ini agak lumayan panjang. Maka saran saya dipersiapkan ketika besok ketika pekan depan hari Rabu, ketika kita masuk ke dalam nawasibul mudhari seperti itu. Nah, terus juga nanti insya Allah coba saya akan kirim, semoga masih ada catatannya, mengenai tadi cara mengi'rab fi'il madhi, fi'il amr, dan juga fi'il mudhari. Seperti itu. Nah, terus untuk berikutnya, karena kita kemarin udah sepakati biasanya 15 menit untuk qiraah rasyidah, tapi kita tangguhkan besok aja lah ya. Kita sekalian kan, kita gabungkan di di hari esok, insya Allah biiznillah jam 5:30 seperti itu. Iya, 5:30 insya Allah biiznillah 5:30. Kalau ada teman-teman yang bisa mau gabung silahkan, seperti itu, karena sifatnya idofiyah, karena sifatnya tambahan, jadi nggak di nggak di inilah, nggak di Kapan Ustaz? Besok ya? insya Allah besok. Kalau misalnya nggak ada halangan, insya Allah besok. 5:30 ya? 5:30 Ustaz. Iya, insya Allah. Oke. Nanti linknya sama Ustaz ya? Nah, nanti dikasih tahu. Nanti coba saya diskusikan sama Pak Arwin seperti itu, sama Mas Arwin, apakah sama atau beda. Jangan nanti di ini kita diskusikan bareng-bareng. Kalau bisa sama Ustadz linknya, biar karena agak suka kesulitan mendapatkan link Ustadz. Oke, baik, baik. Ustadz, ini ada sedikit saran aja Ustadz. Kan ini kita sering baik untuk yang nahwu dan sorof. Itu gimana kalau dimasukkan ke dalam Telegram Ustadz, sehingga itunya kecil gitu. Maksud saya tidak terlalu besar yang kita pakai ininya nih, baitnya itu. Jadi ada link Telegram sehingga ada di situ semua itu masuk itu Ustadz, baik dari nahwu maupun sorof. Kan memang link Telegram nggak ada bitnya Pak, maksudnya nggak ada ukurannya Pak. Ya maksudnya dimasukin ke sana bisa ya Ustadz. Ini kan selama ini kita pakainya dari playlist, saya suka bukanya itu dari playlist dari YouTube. Jadi agak besar gitu maksudnya makan ininya. Ya mungkin nanti coba di itu sama Pak Ketua kelasnya seperti itu. Mungkin Ya, kalau bisa masuk ke situ jadi enak gitu Ustadz kayaknya. Ya, nanti coba didiskusikan sama Pak Ketua kelasnya aja. Nah, sakalawah Ustadz. Ya, oke. Ada yang lain diskusi sebelum sebelum di penghujung. Silakan kalau diskusi dari materi hari ini. Materi tentang fi'il pembagian fi'il, taksimul fi'il dari fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr itu sendiri, seperti itu. Ada diskusi yang lain? Ada ya? Oke. Kalau nggak ada, sebagai penutup, alhamdulillah kita sudah menapaki bab fi'il. Berarti itu sudah hampir seperempat dari kitab Al-Ajurumiyah itu sudah kita lewati. Nah, saran dan juga masukan untuk para hadirin sekalian, bahwasanya jangan lupa diingat-ingat lagi pelajaran-pelajaran yang lalu, pelajaran tentang kalam, pelajaran tentang i'rab, i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab khafat, dan juga i'rab jar. Dan seluruh maklumat-maklumat yang pernah saya kasih seperti itu coba diulang-ulang lagi, coba diingat-ingat lagi, coba dimurojaah lagi, sehingga bisa bisa nyambung dan juga bisa tertancap di dalam benak kita seperti itu. Nah, terus berikutnya tetap harus istiqomah, tetap harus semangat belajar bahasa Arab, karena insya Allah kecapean hari ini dan kelelahan kita hari ini insya Allah akan terbayar indah seperti di hari kemudian. Karena memang di kuliatul ilmi itu
permulaan dari setiap ilmu itu selalu sokbah, selalu payah, tapi kesudahannya akan selalu indah dan akan selalu ringan. Nah, makanya apa namanya, ketika di awal itu jangan menyerah, tetap harus semangat, tetap harus berusaha untuk paham, berusaha untuk mengerti, berusaha untuk selalu kita bisa mempersiapkan diri dengan baik, seperti itu. Di antara penyebab kita bisa mendapatkan ilmu itu karena siapnya kita menerima ilmu. Makanya kalau selalu dipesankan itu bahwasannya ketika kita sebelum berangkat ke dars seperti itu kita tahdir dulu. Kita baca dulu apa yang menjadi pelajaran hari ini, pelajaran kemarin, itu kita tahdir dulu. Dan itu salah satu bentuk dalam kita ihsan dalam beramal, seperti itu. Artinya kita benar-benar mempersiapkan dengan baik pelajaran kita hari ini. Sehingga ketika ihsan itu sudah kita laksanakan, insya Allah akan terjawab pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Tapi ketika kita udahlah ini sekedar cuma ngisi absen aja seperti itu, atau ngisi waktu luang saja, atau ngisi hal-hal yang lain saja, ya sudah, maka karena kita awalnya seperti itu, ya kita akan dapat yang apa yang kita niatkan, seperti itu, dan nggak akan lebih dari apa yang kita niatkan. Maka sebab itu niatkanlah dengan tulus, niatkanlah juga dengan ikhlas, dan jangan lupa ketika kita belajar dipersiapkan mandi misalnya seperti itu, terus beberesan, terus tahdir dars seperti itu. Pokoknya kita udah siap-siap, benar-benar udah menjadi orang yang paling siap dalam menerima ilmu. Insya Allah biiznillahi ta'ala ketika sudah hal itu yang kita lakukan, ilmu itu akan mudah masuk ke dalam benak kita dan ke dalam sanubari kita. Nah, jadi kan akan sangat disayangkan ketika kita sudah mau keluar waktu, meluangkan tenaga, meluangkan pikiran, meluangkan materi, akan tapi kita malah dapat yang nggak maksimal. Itu kan sangat disayangkan sekali, seperti itu. Nah, itu ya, itu aja mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan pada Allah saya menampun. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafatul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf dan pada Allah saya menampun. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.